Perkenalkan, nama saya Alfiana Aziza, NIM 231135444 akan mempresentasikan hasil pelaksanaan pembelajaran pada kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Tahap pra-mengajar. Sebelum mengajar harus membuat rencana pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada data profil peserta didik untuk membantu berjalannya proses pembelajaran secara efektif. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan agar materi tersampaikan secara jelas dan terstruktur. Berikut ini adalah data pribadi siswa kelas 2 yang terdiri dari 23 siswa terbagi menjadi 10 perempuan dan 13 laki-laki, 15 siswa beragama Katolik, 7 siswa beragama Kristen, dan 1 siswa beragama Islam. Siswa yang beragama Islam, orang tuanya juga beragama Islam. Tidak diketahui kenapa anak tersebut sekolah di Yayasan Canisius yang mayoritas siswanya beragama Nonis. Walaupun ada siswa yang beragama Islam, namun sekolah tidak menyediakan guru agama Islam, padahal di sekolah tersebut tidak hanya satu siswa yang beragama Islam. Jadi anak tersebut berdoa mengikuti ajaran yang diterapkan di sekolah setiap harinya. Lalu pada profil peserta didik, siswa kelas 2B berasal dari suku Jawa. Walaupun dari suku yang sama, namun kulturalisasinya berbeda karena setiap keluarga memiliki kultur dan kebiasaan masing-masing yang akan memengaruhi peserta didik. Namun ada juga siswa yang berasal dari suku Batak yang berasal dari ayahnya. Kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai karyawan swasta. Status sosial siswa kelas 2B sedang dan tinggi. Walaupun berbeda suku, budaya, dan status sosial, namun siswa kelas 2B tidak membeda-bedakan dalam berinteraksi dan berteman. Pada perkembangan kognitif, anak kelas 2B memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Ada beberapa siswa yang memiliki kesulitan belajar seperti kesulitan memahami soal dengan baik. Sedangkan perkembangan motoriknya pada motorik halus ditunjukkan peserta didik dapat menulis dan tulisannya dapat dibaca. Pada motorik kasar ditunjukkan dengan peserta didik bisa melakukan gerakan melompat dan lari. Karakteristik peserta didik yang berbeda dalam gaya belajar pun juga berbeda. Ada beberapa peserta didik yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh dua motivasi, yakni ada motivasi intrinsik di mana motivasi berasal dari dalam diri sendiri peserta didik tersebut tanpa suatu rangsangan, dan yang kedua motivasi ekstrinsik di mana peserta didik perlu dirangsang untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah RPP yang telah saya buat. Terdapat identitas dan kompetensi inti. Pada RPP ini memuat dua mata pelajaran, yakni ada PKN yang terdiri dari 4 kompetensi dasar, 8 indikator, dan mata pelajaran bahasa Indonesia yang terdiri dari 2 kompetensi dasar, 4 indikator. Kemudian pada tujuan pembelajaran memuat C1, C2, C3, C4. Pada kegiatan pembelajaran menggunakan sintaks cooperative learning yang terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Tahap kedua menyajikan informasi. Tahap ketiga mengorganisasi siswa ke dalam kelompok. Ketiga membimbing kepada kelompok dalam belajar. Keempat evaluasi, dan yang terakhir penghargaan. Berdasarkan data profil peserta didik, terdapat siswa yang sulit dalam menulis. Maka saya menggunakan teknik pembelajaran sampel non example karena teknik tersebut pembelajarannya menggunakan gambar atau video sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar atau video ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar atau video tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga untuk anak yang sulit dalam menulis dapat mengikuti pembelajaran sama dengan temannya. Sumber dan media pembelajaran yang digunakan pada RPP ini yaitu ada buku siswa, buku tematik, buku guru tematik, video pembelajaran tentang
tata tertib di perpustakaan, video pembelajaran tentang penggunaan huruf kapital, video animasi Upin dan Ipin, teks bacaan, dan PowerPoint interaktif. Materi pembelajarannya itu ada 2, tentang tata tertib di perpustakaan dan penggunaan huruf kapital. Untuk penilaiannya, teknik penilaiannya yaitu ada 3, penilaian sikap menggunakan lembar observasi, penilaian pengetahuan menggunakan tes, penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan dengan soal pilihan ganda dan esai. Soal pilihan ganda terdapat 10 dan soal esai terdapat 5. Disertai dengan kunci jawaban soal pilihan ganda dan soal esai. Dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kegiatan siswa mengamati video animasi Upin dan Ipin ke perpustakaan bergerak dikaitkan dengan materi pembelajaran tata tertib di perpustakaan. Terlihat siswa lebih kondusif walaupun masih ada 1-2 siswa kurang fokus atau bermain. Dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan video, suasana pembelajaran di kelas terlihat tidak kondusif. Ada anak yang bermain dengan temannya, walaupun ada juga yang duduk memperhatikan. Namun, pada waktu tertentu, siswa dapat dikondisikan untuk tenang dan memperhatikan ke depan, sehingga suasana pembelajaran di kelas menjadi kondusif. Pentingnya sebagai seorang guru mempelajari pengelolaan kelas. Di kelas 2B terdapat siswa yang sulit ketika disuruh menulis, walaupun sebenarnya anak bisa menulis. Ketika didampingi guru, siswa mau menulis, tapi nanti berhenti lagi lalu mau menulis lagi. Menurut guru kelas, memang anak tersebut harus didampingi dan dipaksa. Bahkan terlihat dari bukunya hanya ada beberapa tulisan saja. Selanjutnya, kegiatan pemberian soal latihan di papan tulis untuk siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas agar tidak mengganggu teman yang belum selesai. Siswa maju ke depan dan berbaris untuk menilaikan hasil kerjanya dengan baris atau antri. Siswa dapat belajar mengenai sikap disiplin. Dikaitkan dengan tata tertib perpustakaan di mana harus antri ketika meminjam atau mengembalikan buku. Refleksi pelaksanaan mengajar, yaitu setelah pelaksanaan mengajar di kelas 2B, menyadari bahwa pelaksanaan mengajar berjalan dengan baik. Adapun hambatan yang ditemui yaitu kesulitan dalam mengelola kelas, seperti membuat suasana kelas menjadi kondusif dalam pembelajaran, karena ada beberapa siswa yang aktif dan siswa yang perlu pendampingan ekstra dari guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.